Kompasiv Media, reach the world. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya. Hidup ini sudah jadi berkat. Suatu saat aku tidak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Saudara dan saudari, sebentar tadi saya sudah mengungsikan lirik lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Jangan disia-siakan waktu yang kita ada, saudara-saudari. Tenaga yang kita ada, talenta yang kita punya, yang kita miliki, yang ada pada kita. Jangan disia-siakan. Jika kita punya kelebihan dari segi keuangan, jangan disia-siakan peluang yang diberikan. Karena sedikit waktu lagi, semua itu akan berlalu. Semua itu akan kita tinggalkan. Dan pada waktu itu, kita akan kembali kepada debu tanah. Shalom dan selamat hari Sabat saya ucapkan buat saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Terima kasih kepada Anda semua karena sudi bersama dengan siaran Kompasiv Media pada Sabat ini. Sabat yang ke-7 di triwulan yang ketiga di tahun 2023. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Sabat. Puji Tuhan, selama 6 hari yang lalu Tuhan sudah menjaga kita di dalam kehidupan kita setiap hari, dan Sabat ini kita berpijak lagi di Sabat Tuhan yang indah, yang kudus ini untuk kita sama-sama menikmati betapa besarnya kasih Yesus kepada kita semua. Tema yang ingin saya bawakan buat kita semua adalah satu peringatan sesuai dengan tajuk firman yang dikongsikan oleh pembicara kita pada Sabat ini, yaitu jangan sia-siakan. Satu peringatan kepada saya dan kepada kita semua, jangan sia-siakan segala sesuatu yang kita ada sewaktu hayat dikandung badan. Saudara-saudari, pernahkah kita mengalami jatuh bangun di dalam kehidupan kita? Waktu kita gagal di dalam usaha kita, dalam impian mengejar cita-cita, sewaktu kita jatuh dan bangun di dalam kerja kita. Ya, saudara-saudari, sukses
dan gagal itu adalah warna-warni kehidupan. Apa yang kita bangkitkan daripada pertemuan kita pada Sabat ini adalah segala kejayaan kita terletak pada dasar, di mana dasarnya kita letakkan segala usaha kita. Ingatkah saudara dan saudari tentang lagu Si Bodoh dan Si Pintar? Si bodoh membangunkan rumahnya di atas pasir laut. Hujan turun dan banjir naik, dan rumah itu akhirnya roboh. Di mana kelalaian kita sewaktu kita mengalami kegagalan di dalam kehidupan kita? Di mana silapnya sewaktu kita sedang memburu kejayaan, sedang memburu impian, tapi kita tersadung, kita mengalami kegagalan di tengah-tengah perjuangan kita. Di mana letaknya dasar yang kita letakkan segala kehidupan kita, sehinggakan dasar itu tidak kukuh dan akhirnya kita gagal. Saudara dan saudari, perkataan jangan sia-siakan merupakan satu peringatan kepada kita agar senantiasa menjemput Tuhan di dalam setiap perusahaan kita, di dalam setiap kegiatan, setiap aktiviti yang kita lakukan. Satu ayat yang ingin saya kongsikan buat kita semua pada pertemuan di Sabat yang ke-7 ini, di Mazmur 127 ayat 1 sehingga 2. Jika bukan Tuhan yang mendirikan rumah, sia-sialah usaha orang yang mendirikannya. Jika bukan Tuhan yang melindungi kota, sia-sialah usaha orang yang mengawalnya. Kita paham akan maksud ayat ini. Kalau kita mendasarkan kehidupan kita kepada dasar yang tidak kukuh, kita berpaling tada dalam kerohanian kita, segalanya hanya sia-sia. Namun kalau kita dirikan usaha kita, dirikan rumah kita, dirikan kota kita, yang mana Tuhanlah yang berada di dalam dasar kehidupan kita, perjuangan kita, maka kita pasti akan beroleh kejayaan. Kita yakini itu dan kita aminkan, saudara dan saudari. Lagu yang pertama yang akan kita nikmati di dalam siaran Pemasih Media di Sabat yang ke-7 ini akan disampaikan oleh Elder Jamal sewaktu beliau melayani di gereja SD Puhus, daerah Gaya Ratau Tamparuli. Tanpa membuang masa, mari kita menikmati lagu ini yang dinyanyikan oleh beliau sendiri dan dimainkan dengan petikan gitar oleh beliau sendiri. Saya mempersilakan. Dalam Yesus ada pengampunan, dalam Yesus ada kebebasan. Dia telah tanggung kesalahanku, Dia memberi damai di hatiku. Yesus kesembuhanku, Yesus kesempurnaanku. Jiwaku yang kosong dapat rehat dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus sahabat yang benar, Tuhan Yesus beri keselamatan. Dialah sahabat yang sabar, membimbing hidup sepanjang
Walaupun musuh dikelilingku, ikut Yesus terbaik pilihan. Rumahnya tempat yang ku tuju. Yesus kesembuhan, Yesus kesempurnaan. Jiwaku yang kosong dapat rehat dalam kasih-Nya, dapat rehat dalam kasih-Nya. Amin dan puji Tuhan dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Elder Jamal sebentar tadi. Saya ingin menyampaikan satu kesaksian saya. Saya mempunyai hobi bekerja di kebun setiap hari bersama dengan keluarga, terutamanya di hujung minggu. Dan pada waktu bekerja di Senin sehingga Jumat, saya biasanya akan bekerja di awal pagi sehinggalah pada pukul 10.30 ataupun jam 11 saya akan masuk ke rumah dan bersiap dan pergi ke sekolah. Saudara dan saudari, apa yang saya ingin kongsikan ini adalah bukanlah dengan niat untuk menunjuk-nunjuk, tetapi saya suka berkongsi. Pada setiap kali saya pergi ke kebun, karena kebun itu di halaman rumah juga, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya berkata seperti ini, Tuhan, biarlah apa yang saya kerjakan ini menjadi berkat kepada orang lain, terutamanya di dalam pelayanan Tuhan. Saya kongsikan juga beberapa video sedutan daripada apa yang saya lakukan di halaman rumah di Natad, dan saya katakan, saya pernah kongsikan, saya mempunyai satu impian untuk menjadikan halaman rumah saya itu adalah suatu taman yang saya panggil sebagai Natad Garden. Dan saya gembira karena keluarga, anak-anak saya sama-sama bekerja, gembira melakukan pekerjaan, membersihkan kawasan. Walaupun belum siap sepenuhnya, terlalu awal, tetapi saya gembira karena perkara ini mendekatkan hati saya kepada Tuhan. Setiap kali saya pergi ke kebun, turun ke Natad kami, saya akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, gunakanlah Natad ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya bersyukur karena pada bulan Julai tempat kami Natad Garden itu sudah dijadikan untuk satu lokasi aktiviti perkemahan belia gereja, dan saya berkata, oh syukur sekali kepada Tuhan. Dan pada 17 hari bulan 12 2003 juga sebenarnya di tahun ini lebih kurang 130 hari daripada hari ini masa saya membuat rekaman, Natad Garden kami ini akan dijadikan sebagai lokasi untuk ulang tahun perkahwinan gereja SD Pupus dan gabungan beberapa anggota daripada gereja-gereja yang lain yang berminat untuk menyertai program ulang tahun perkawinan ini. Jadi apa yang ingin saya kongsikan di sini sebenarnya sangat baik sekali apabila kita senantiasa memberitahu kepada Tuhan apa yang kita kerjakan. Kami keluarga merasa gembira karena kami sudah merasakan Tuhan ada di dalam usaha kami setiap hari di Natad kami. Dan ya saudara-saudari, itu adalah perkongsian saya yang mana tema pada Sabat ini, jangan sia-siakan. Saudara-saudari, selagi kita ada peluang untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, mari kita perbaiki dengan apa cara sekalipun. Tinggalkan perkara yang memisahkan kita dengan Yesus Kristus. Marilah kita fokus kepada perkara yang boleh mendekatkan kita kepada kemuliaan Tuhan. Mari kita menikmati lagu yang kedua yang akan disampaikan oleh pelayanan wanita gereja
SDA Johor Bahru Bahasa Melayu. Pada sabat ini kita akan mendengar beberapa lagu daripada Gereja Johor Bahru Bahasa Melayu untuk siaran di Pemasih Media. Mari kita menikmati lagu ini. Dipersilakan. Amin. Dengan lagu yang sudah disampaikan oleh pelayanan wanita JBBM Gereja Johor Bahru Bahasa Melayu. Satu ayat yang ingin saya kongsikan daripada apa yang saya kongsikan daripada kesaksian saya sebentar tadi di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 yang berbunyi seperti begini. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita lakukan itu untuk kemuliaan Bapa yang di surga. Amin. Dengan ayat yang saya sudah kongsikan buat kita semua, yang memberikan kita fokus bahwa jangan sia-siakan kehidupan kita pada saat ini. Apa juga yang kita lakukan, apa yang juga yang kita miliki, mari kita lakukan itu
Jangan sia-siakan peluang kesempatan yang diberikan buat kita. Ingat, tema kita pada sahabat ini adalah jangan sia-siakan satu peringatan buat kita semua. Saudara-saudari, apa yang Anda sedang usahakan? Apakah cita-cita Anda? Apakah impian Anda? Mari kita mencapai impian kita, mari kita realisasikan apa yang terbuku di sanubari kita. Dengan Tuhan adalah sandaran kita. Sudah pasti, setiap satu yang kita usahakan, kalau Tuhanlah yang menjadi arsitek kepada rencana kita, semua yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Lagu yang ketiga yang akan kita saksikan adalah daripada Dambai Production yang dinyanyikan oleh anak kepada pembicara kita pada sahabat ini, yaitu Enka Kelly Jalius. Saya mempersilakan lagu yang ketiga, dipersilakan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini aku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini aku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Amin dan puji Tuhan dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Cik Enka Kelly Jalius. Puji Tuhan, terima kasih kepada Dambai Production karena pembikinan video ini untuk kita boleh ulang siaran di siaran-siaran rohani. Saudara-saudari, siapa yang pernah gagal dalam hidup ini? Saya, Anda, dan kita semua pernah gagal. Namun, kegagalan bukan sesuatu yang akan mematikan usaha kita selanjutnya. Saya percaya kegagalan itu adalah satu pahit manis, warna-warni, hitam putih kehidupan yang akan dilalui oleh semua orang, semua kita. Semua orang pernah gagal. Saya juga pernah gagal. Anda mungkin juga pernah gagal. Namun kita bangkit berjuang dengan kekuatan yang baru bersama Yesus. Gagal itu adalah berpunca daripada saya. Kenapa? Sebab saya tidak menjadikan Yesus itu arsitek kepada perjalanan karir saya. Pada saat kita semua bangkit dalam Yesus, saya ingin mau kongsikan kepada kita satu ayat motivasi yang dikongsikan oleh Pastor Bernard Galim di dalam perbaktian setiap pagi, yang mana saya ingin kongsikan sekali lagi di siaran Pamasi pada saat ini karena ia berkaitan dengan kegagalan kita dan bagaimana kita merespon kegagalan kita itu kepada sesuatu yang lebih positif. Mutiara kata pada 8 Agustus 2023 yang dikongsikan oleh Pastor Bernard Galim. Hidup ini memang kadang-kadang sulit untuk dijalani. Tetapi ianya menjadi lebih sulit jika kita memiliki mentaliti yang lemah. Seorang yang memiliki mentaliti yang kuat bukan berarti tidak pernah kalah. Dia pernah kalah tetapi tidak mau menyerah. Dia akan menghadapi setiap kesulitan dan menyelesaikannya sampai selesai. Dia cepat bangkit dari kekalahannya, belajar dari kesalahannya, mencoba dan mencoba lagi. Mari kita memiliki mentaliti pemenang sehingga kita berani menghadapi dan menyelesaikan setiap kesulitan hidup bersama Tuhan. Ingat, mentaliti kita akan menentukan kejayaan atau kegagalan dalam menghadapi setiap kesulitan. Saudara-saudari, jangan kita sia-siakan pada waktu kita diberi peluang untuk bangkit sekali lagi selepas kita mengalami kegagalan. Mari kita gunakan seluruh kekuatan kita bersama Yesus untuk bangkit karena mentaliti kita adalah untuk menjadi pemenang di dalam kehidupan kerohanian kita. Menang dalam Yesus, menang untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Saudara-saudari, mari kita menikmati lagu yang keempat yang disampaikan oleh sekali lagi daripada Gereja Johor Bahru Bahasa Melayu daripada Kuartet Wanita Gereja JBBM. Saya mau persilakan. To him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy. To the only God our Savior, through Jesus Christ our
Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati yang penuh berkat sebentar tadi, mari kita berdoa pada saat ini. Tuhan di sorga, pada Sabat ini Tuhan, kami mau mendalami dan mempelajari satu peringatan buat kami, yaitu jangan sia-siakan. Ajari kami Tuhan supaya kami tidak mensia-siakan setiap apa yang kami miliki pada saat ini untuk tujuan pelayanan, untuk tujuan kemasyhuran nama-Mu, agar ramai orang akan lebih mengenal Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan yang abadi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, jangan kita sia-siakan. Seperti tajuk firman Tuhan, jangan kita sia-siakan sampai menutup mata. Maksudnya, jangan kita sia-siakan selagi nafas kita di kandung badan. Mari kita mendengar berita misi untuk Sabat ini yang akan disampaikan oleh Ebenezer Edson. Dan Ebenezer Edson pada minggu depan beliau akan melanjutkan pelajaran ke Sarawak, dan dia sempat untuk melayani siaran rohani Pemasih Media untuk membawakan kepada kita satu cerita yang bertajuk penyelesaian masalah Sabat di Poland. Kisah Rizet yang akan kita nikmati. Ceritanya disampaikan oleh Ebenezer Edson. Dipersilakan. Shalom, berita mission pada Sabat ini bertajuk penyelesaian masalah Sabat di Poland. Kisah Rizet dari negara Poland. Semua pelajar universiti menghadiri kelas hari Sabtu di Poland komunis. Tetapi Rizet tidak. Entah kenapa dia sentiasa berjaya lulus kelasnya. Tetapi kemudian dia mendapat guru baharu. Berhentilah bersekolah, kata seorang kawan. Kita mempunyai seorang profesor baharu yang sukar untuk memberi Anda cuti pada hari Sabtu. Kemaskan beg Anda dan pulang ke rumah. Namun, Richard tidak risau. Tidak, saya tidak akan mengemas beg saya dan pulang, katanya. Pertama, saya akan berdoa kepada Tuhan saya akan menjelaskan keadaan saya padanya dan meminta petunjuknya. Semasa Rizet berdoa untuk bertemu dengan profesor itu, dua senario yang mungkin akan berlaku terlintas di pikirannya. Dalam satu senario, profesor itu akan menolak permintaannya untuk mengambil cuti pada hari Sabat dengan berkata, tidak kira apa yang Anda percayai, kamu harus hadir ke kelas saya. Dalam senario lain, profesor akan berkata, sila duduk, saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Rizet pergi berjumpa profesor itu dan memperkenalkan dirinya. Saya dari gereja Seventh-day Adventist, katanya. Gereja Seventh-day Adventist ialah gereja Protestan. Kami percaya kepada Yesus, Maria dan para murid. Kami hidup seperti mereka. Sabtu adalah hari yang kudus dan kudus bagi mereka. Dan ia juga kudus untuk saya. Jadi, saya tidak dapat menghadiri kelas awak pada hari Sabtu. Rizet menunggu dengan senyap untuk jawaban profesor itu. Profesor itu berkata, sila duduk. Tolong dengar cerita saya dulu. Profesor itu berkata bahwa beberapa tahun sebelumnya, dia telah pergi ke Amerika Syarikat untuk menjalani latihan selama setahun selepas menamatkan pengajian dengan ijazah kedoktorannya. Saya tidak mengenali sesiapa di sana, katanya. Apabila pesawat saya mendarat, saya terfikir, di mana saya akan tinggal? Apa yang mengejutkan saya, sebuah keluarga menjemput saya di lapangan terbang dan membawa saya ke rumah mereka. Mereka menjemput saya untuk tinggal bersama mereka dan makan makanan mereka. Apabila saya ingin membayar mereka menolak. Profesor itu tinggal bersama keluarga itu sepanjang tahun. Apabila saya pergi untuk kembali ke Poland, saya berpikir, bagaimanakah saya boleh membayar balik orang-orang ini? Bagaimanakah saya dapat menunjukkan penghargaan saya
atas apa yang telah mereka lakukan untuk saya, kata profesor itu. Saya langsung tidak tahu apa yang boleh saya lakukan. Sekarang, saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang Protestan. Mereka juga Protestan. Saya akan bagi awak cuti hari Sabtu. Rizat terpegun dan kagum dengan berita indah itu. Siapa sangka bahwa Tuhan telah menghantar sebuah keluarga Protestan kepada bakal profesornya di Amerika Syarikat untuk membuka jalan baginya untuk memelihara Sabat sebagai seorang Seventh-day Adventist di Poland komunis beberapa tahun kemudian. Rakan Rizat salah. Profesor itu memberinya cuti pada hari Sabtu. Rizat tidak perlu menghadiri kelas pada hari Sabtu. Apabila dia mengambil peperiksaan akhir, soalan-soalannya sangat mudah sehingga nampaknya profesor itu telah berusaha keras untuk memastikan dia lulus kelas. Hari ini, Rizat Jankowski ialah Presiden Gereja Seventh-day Adventist di Poland. Dia tidak pernah lupa bagaimana Tuhan menolongnya memelihara hari Sabat di university. Saya melihat bagaimana Tuhan memimpin kita walaupun kita terperangkap dalam situasi yang seolah-olah tiada jalan keluar, katanya. Yesus berkata, "Akulah pintu yang membolehkan kamu sentiasa menemukan jalan keluar dalam situasi yang sukar." Dalam Yohanes 10 ayat 7 hingga 9, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 Anda pada tahun 2017 yang membantu membina studio television untuk Hope Channel Poland. Rizat ialah penceramah tetap di Hope Channel Poland, sekutu tempatan Hope Channel International. Amin dan puji Tuhan dengan berita misi yang sudah kita nikmati pada Sabat ini yang bertajuk penyelesaian masalah Sabat di Poland. Saya percaya kita semua mempunyai pengalaman ataupun pernah mendengar cerita bagaimana pelajar-pelajar kita, para belia kita menghadapi tantangan Sabat itu di college, di university masing-masing. Dan puji Tuhan, saya melihat iman yang menang berdasarkan perkongsian kesaksian yang disampaikan oleh beberapa belia yang sempat saya ketahui jalan hidup kerohanian mereka saat mereka memperjuangkan Sabat di gedung-gedung ilmu. Saudara-saudari, Rizat tidak mensia-siakan peluang dia sewaktu dia memiliki peluangnya untuk melanjutkan pelajaran. Walaupun hari Sabat selalu dia menghadapi kesulitan, namun dia tidak pernah mengabaikan hari Sabat itu semasa dia melanjutkan pelajaran. Pada waktu dia mendengar, menyambut seorang profesor yang garang di universiti mereka, seolah-olah Rizat akan mengalami satu kesulitan, tetapi dia tidak sia-siakan. Dia gunakan peluang dia untuk bertemu dengan profesor tersebut dan menyatakan pendirian dia bahwa untuk terus menguduskan hari Sabat. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang berlaku, yang mana sebenarnya profesor itu sudah ditanam tentang Yesus, tentang Seventh-day Adventist pada waktu dia bertemu dengan sebuah keluarga sewaktu profesor ini melanjutkan pelajaran di Amerika Serikat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dijaga, dia akan dibantu oleh sebuah keluarga Advent sewaktu beliau berada di Amerika. Dan pada waktu dia kembali bertugas, dia bertemu dengan Rizat. Dia kata, "Duduk Rizat, saya akan cerita sesuatu kepada kamu." Inilah yang kita mahu, kita senantiasa menanam benih-benih kebaikan di mana juga kita berada. Suatu ketika nanti orang akan mengingat itu.
dan kebaikan itu mungkin diulang semula, mungkin bukan kepada diri kita, tetapi Ia akan membawa kebaikan itu, cerita itu kepada orang lain yang dia temui, seperti profesor ini. Jadi saudara-saudari, tema Sabat ini jangan sia-siakan. Apa yang kita ada di dalam kehidupan ini jangan disia-siakan. Masa, tenaga, kereta kita, bagaimana ya? Kereta kita, rumah kita, harta yang kita ada, uang, kita ada sedikit kelebihan, kita baru terima gaji pertama, bagaimana agaknya ya? Semua itu menjadi satu peluang yang jangan kita sia-siakan. Kita gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, seperti smartphone ini. Apa gunanya smartphone ini? Bagaimana telepon pintar ini menjadi lebih mulia kita gunakan di dalam pekerjaan Tuhan. Kita boleh menghantar pesanan, memberikan ayat Alkitab kepada orang lain, berkongsi di status kita ayat-ayat apa juga, risalah tentang kesehatan, tentang tulisan-tulisan yang baik untuk dikongsikan. Bagaimana kalau saya menggunakan telepon ini untuk menghubungi seseorang pada malam ini? Saya ingin coba membuat satu panggilan ya secara spontan untuk siaran ini. Saya akan menghubungi salah seorang belia di gereja kami yang sedang mengikuti minggu terakhir yang missionary training di gereja SD Wayan. Sama ada dapat atau tidak, saya akan coba. Oke. Saya akan coba buat panggilan. Nampaknya tidak disambut. Okay. Hello boy, hello Bander. Halo Elder. Kau tahu saya di mana sekarang? Hello boy. Gue airport Lanca. Oke. Saya berjam menghubungi dia. Halo. Gue like yang nak kuat nih gue. Halo. Halo gue, hello. Hello. Boy. Oke, dalam satu gue. Oke, sekarang saya panggil kau ya YM Banda kan? Puji Tuhan. Apa macam kamu di kampung Wayan? Oh, puji Tuhan gue, oke bagus. Oke, puji Tuhan. Nanti hari Sabat ini saya datang melawat kamu di Wayan. Hari Sabat, Iya. boleh gue, dia Iya. dulu kan. Iya. Boleh mana gue. Boleh. Oke, boy. Sebenarnya kita punya perbualan sedang direkam ini. Saya sedang buat siaran Pamasi. Oh iya kan. Ya. Oke, terima kasih boy. Nanti kita jumpa Sabatnya di Wayan. Oke gue. Oke. Nama gue. Ya, pastor. Oke, selamat malam. Oke. Selamat malam gue. Oke, malam. Ya, saudara-saudari, saya berjaya menghubungi beberapa belia kami yang 6 orang, seramai 6 orang yang mengikuti YMT di wilayah 7 dan wilayah 12 gabungan, dan sekarang ini mereka berada di kampung Wayan untuk praktikal selama seminggu di sana. Nah, apa yang saya katakan tadi, kita boleh menggunakan telepon ini untuk bertanya kabar, menghubungi seseorang, memberikan kata-kata semangat. Ya, inilah yang peluang kita ada untuk melayani sesama manusia di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, lagu yang kelima yang akan kita nikmati adalah lagu yang akan disampaikan oleh Elder Jalius dan istri, dan juga gandingan Elder Murtin dan istri.
Mereka semua adalah daripada Gereja JBBM, Johor Bahru Bahasa Melayu. Mari kita mendengar lagu ini sebelum kita mendengar khotbah. Silakan. Janganlah takut kesusahan, Tuhan diharapkan. Pada Tuhan ada lindungan, Tuhan tetapkan hatimu, tentu Tuhan diharapkan, diharapkan kamu sepanjang kalau diwangimu Bapamu, Tuhan diharapkan. Meski hati saudaramu, Tuhan diharapkan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan diharapkan, diharapkan kamu sepanjang doamu akan didengarnya, Tuhan diharapkan. Keperluanmu diberikannya, Tuhan diharapkan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan diharapkan, diharapkan kamu sepanjang diharapkan kamu sepanjang. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi, pada saat ini mari kita sekali lagi, saya akan pimpin kita semua dalam doa. Tuhan di sorga, sewaktu kami mendengar perkongsian di Pemasih Media pada Sabat ini,
Kami membawa satu tema yang perlu kami pahami dan perlu kami angkat di dalam kehidupan kami, menyedarkan kami bahwa kami perlu menjadi anak-anak Tuhan yang terus menjadi terang dan garam dunia. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan lebih mempelajari tentang apa yang kami harus pelajari, bagaimana kami harus lebih ke hadapan untuk menjadi anak Tuhan yang begitu proaktif di dalam pelayanan sewaktu kami masih lagi punya kesempatan. Terima kasih Tuhan, sertai kami. Biar apa yang dikongsikan oleh pembicara pada sabat ini menjadi kekuatan kepada iman rohani kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, tanpa membuang masa, saya mempersilakan pembicara kita pada sabat ini. Namun saya suka sekali untuk memberikan biodata beliau untuk lebih jelas kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Biarlah kita mengenali dahulu siapakah pembicara kita pada sabat ini. Dengan tajuk khotbah, jangan sia-siakan hidup sampai menutup mata. Seperti tema pada sabat ini yang saya hubung kaitkan dengan tajuk, yaitu jangan sia-siakan. Pembicara kita pada sabat ini adalah Elder Julius Nupin. Beliau berasal dari Wangkot, kampung Wangkot Semodon, Tamparuli, dan berkahwin dengan seorang gadis dari kampung Gaya Ratau, Tamparuli. Keanggotaan Elder Julius Nupin adalah di gereja kita, Gereja SD Gaya Ratau, Tamparuli. Dan sekarang ini beliau Elder Julius Nupin melayani gereja JBBM Johor Bahru, salah seorang elder di sana. Beliau dianugerahkan dengan 4 orang anak, 2 lelaki dan 2 perempuan. Puji Tuhan. Terima kasih pada Elder Julius Nupin karena sudah bersiap sedia dengan rakaman khotbahnya untuk menjadi santapan rohani kekuatan bagi kita semua. Saya mempersilakan Elder Julius Nupin, dipersilakan. Salam dan selamat hari Sabat kepada kita semua yang sedang menuntun kebaktian online melalui media Pemasih. Senang saya mengucapkan terima kasih kepada Pemasih Media yang memberi saya peluang untuk mengungsikan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa Allah yang bertakhta di surga, terima kasih pimpinan Roh Kudus Engkau sepanjang kami dalam kebaktian online ini. Tuhan, pada saat ini saya memerlukan tuntunan daripada Roh Kudus, khususnya kepada saya yang menyampaikan atau mengungsikan firman Tuhan pada sabat ini. Apapun perkongsian kami Tuhan, biarlah menjadi berkat kepada orang lain, menjadi kekuatan kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya memulakan khotbah ataupun perkongsian saya pada sabat ini, saya ingin membawa satu cerita tentang suami istri. Cerita ini begini, tentang suami istri ini. Ada seorang pasangan suami istri yang sudah pun berkeluarga sudah beberapa tahun. Dan mereka ini ada masalah keluarga sedikit. Dan pada satu masa istri ini tidak tahan lagi bersama-sama dengan suami dia. Lalu istrinya keluar daripada rumah itu dan kembali kepada rumah keluarga dia ataupun rumah mamanya. Dan tentunya apabila istrinya pergi keluar dari rumah itu, sudah tentu si suami ini sangat kesunyian. Dan esok harinya si suami menelepon dengan istrinya. Sayang, katanya, kembalilah kepada rumah ini, baliklah di rumah ini. Saya sangat-sangat memerlukan kamu. Saya sangat memerlukan kamu, sayang, baliklah. Kata suami ini. Si istri menjawab, saya tidak mau balik lagi.
di rumah kita. Sebab saya merasakan saya hidup sia-sia saja. Sebab selama ini kita bersama, kamu tidak pernah pun mendengar kata-kata saya dan kamu tidak pernah pun menghargai saya sebagai seorang istri kamu, katanya. Dan lalu pada keesokan harinya, suami lagi telepon dengan istri dia. Sayang, baliklah di rumah ini. Saya sangat merindu kamu, saya sangat memerlukan kamu. Saya tanpa kamu, saya tidak boleh berbuat apa-apa, katanya. Dan suami akan terus merayu kepada istrinya. Jawaban yang sama juga kepada istri, mengatakan saya tidak mau balik. Sebab saya merasakan sia-sia bersama-sama kamu. Selama kita bersama-sama, saya merasakan sia-sia. Sebab selama ini kamu tidak pernah menghargai saya, kamu tidak pernah mendengar apa yang saya katakan. Beberapa hari yang lalu dan keesokannya, si suami tidak pernah berhenti untuk menelepon dengan istrinya, tapi jawaban yang sama. Dan esok lagi suami menelepon dengan istrinya. Sayang, baliklah, katanya. Sebab pada hari ini saya sangat memerlukan kamu. Saya saya sangat menghargai kamu. Baliklah sayang, katanya. Si istri, dia menjawab seperti ini. Saya sudah mengambil keputusan. Saya tidak mau lagi bersama-sama dengan kamu. Selama kita bersama-sama dengan kamu, hidup saya penuh dengan kesia-siaan, katanya. Tapi suami terus merayu. Sayang, baliklah, katanya. Lalu istrinya berkata kepada si suami, pergi ke dapur, katanya. Lalu suami pun pergi ke dapur. Ambil cawan, katanya. Lalu si suami pun ambil cawan itu. Isikan air cawan itu, katanya. Lalu si suami pun ambil cawan itu dan mengisikan air itu. Dan kata istrinya, ambil cawan itu dan hampaskan di lantai. Dan lalu si suami juga mengambil cawan itu yang berisi dengan air. Dia menghampaskan di lantai. Istri mengatakan, kamu lihat apa yang kamu nampak sekarang? Cawan yang kamu hampas di lantai itu. Begitulah hati saya, katanya. Yang begitu sakit. Begitu pedih. Begitu hancur, katanya. Kamu lihat? Kamu paham? Dan saya ambil keputusan, saya tidak bersama-sama dengan kamu lagi, katanya. Lalu si suami mengatakan seperti ini. Tidak, sayang. Cawan yang saya hampaskan di lantai itu adalah gelas cawan plastik, katanya. Saudara dan saudari dikasihi oleh Tuhan. Apakah hidup ini sia-sia? Apakah saudara dan saudari menjalani hidup yang sia-sia? Apakah hidup rumah tangga Anda dan saya sia-sia? Berkata sia-sia. Mari kita merujuk Pengkhotbah. Di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 2 mengatakan, kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia, kata Pengkhotbah. Siapa Pengkhotbah ini? Kalau kita melihat di dalam Alkitab ini, penulis buku Pengkhotbah ini adalah Raja Salomo. Wah, Raja Salomo mengatakan sia-sia, segala sesuatu adalah sia-sia. Bukankah Raja Salomo memiliki kekayaan yang sangat luar biasa? Bukankah Raja Salomo memiliki kekayaan yang
bertantan amasnya, memiliki kuasa yang hebat, dan juga memiliki istri yang ramai. Saudara dan saudari, kalau kita lihat di Malaysia sekarang ini, ramai kaya di Malaysia ini, tetapi tidak setanding dengan Raja Salomo. Pada masa itu, Raja Salomo masa itu adalah dikatakan sangat kaya. Saya percaya tidak ada lagi yang Raja Salomo mau cari. Semua itu ada padanya Raja Salomo. Satu perkongsian, satu pengalaman saya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah bekerja di Brunei Darussalam, di Istana Sultan Brunei Darussalam, di mana saya melihat rumah-rumah sultan itu begitu banyak sekali. Ada di sering laut, ada di bawah tanah, di atas gunung, dan bermacam-macam rumah sultan tuh, mana-mana tempat, banyak rumah itu. Dan sangat-sangat mewah. Dan kereta punya sangat banyak yang berjenis-jenis kereta yang sangat-sangat mahal. Jadi saya percaya tidak ada lagi dia perlu di dalam dunia ini. Semua dia ada. Kalau dia mau, semuanya ada. Tetapi kalau kita banding dengan Raja Salomo pada ketika itu, saya percaya Raja Salomo itu adalah sangat-sangat kaya. Tidak setanding dengan Raja Salomo. Mungkin Raja Salomo masih hidup sekarang ini. Saya percaya Raja Salomo adalah paling kaya di dunia sekarang ini. Tapi mengapa dia masih mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia? Kita lihat Pengkhotbah pasal 1 ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kata Raja Salomo. Walaupun kita setia, rajin ke gereja, tetap segala sia-sia. Apapun kita lakukan semua ini sia-sia. Apakah Pengkhotbah ini sebuah buku orang yang berputus asa? Kita mempunyai kekayaan, mempunyai kereta besar, sehat, gembira. Semuanya itu sia-sia, kata Raja Salomo. Kenapa? Sebab kita masih di bawah matahari. Kata ayat ini, apa saja yang kita berbuat, semuanya itu sia-sia. Seperti menjaring angin. Sesuai dengan firman Tuhan, segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya sia-sia. Seperti yang dikatakan di dalam ayat pasal 1 ayat 14 ini. Kita melihat krisis ekonomi. Orang kaya sekelip mata akan kehilangan segalanya. Iklim juga ada tempat yang bersalji. Apabila musim panas, tempat itu akan banjir. Karena aisnya akan cair. Gempa bumi, tsunami, semua itu terjadi. Selagi kita di dunia hidup di bawah matahari, banyak krisis-krisis yang berlaku. Selagi kita di bawah matahari, krisis kesehatan, krisis pekerjaan, harga barang naik yang melambung tinggi di Malaysia sekarang ini. Isu ini sekarang ini, harga melambung tinggi. Semua krisis ini, siapa yang akan menyelesaikannya? Tidak akan selesai. Kita semua di sini akan berakhir dengan kematian. Dan semua yang kita telah lakukan adalah sia-sia. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 19 mengatakan,
Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Semua kita akan mati. Ayat ini mengatakan akan menjadi debu. Kita semua akan berakhir dengan menutup mata. Pertanyaannya, apakah ketika kita menutup mata, kita menutup dengan mata dengan sia-sia? Sangat menakutkan jika kita menutup mata dengan sia-sia. Pertanyaannya, di manakah engkau, di manakah saudara dan saudari dan saya semasa krisis ini terjadi? Apakah hidup saya dan Anda sia-sia ketika kita mati? Ada seorang yang berpikir, penting saya senang dan gembira hidup di dunia ini. Enjoy katanya. Tapi apa kata pengkhotbah di dalam pasal 2 ayat 1? Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegiranganmu, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat juga itu pun sia-sia, kata Raja Salomo. Anda mungkin berada di tempat yang menyeronokkan, di tepi pantai yang indah. Anda sedang menikmati kesenangan dunia. Tetapi ingatlah kata firman Tuhan, itu pun sia-sia katanya. Kenapa? Sebab kita menikmati di bawah matahari. Ada orang yang mengatakan, saya akan berusaha agar saya mendapat gelaran yang tinggi, sekolah yang tinggi, agar senang untuk mendapat segala-galanya. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak salah untuk berusaha mendapat sesuatu, tetapi hati-hati saudara. Ingat ayat ini mengatakan semua itu adalah sia-sia. Kita sering mendengar orang berlumba-lumba, bertungkus lumus ataupun berlelah untuk mendapat gelaran tinggi, pangkat yang tinggi, sekolah tinggi, menambah pengetahuan. Ayat pengkhotbah mengatakan di dalam pasal 2 ayat 61. Sebab kalau ada seorang yang berlelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan, kata Salomo. Ada yang mengatakan kalau saya jadi orang yang bujang, wah bagus, orang yang bujang tidak payah kawin, senang. Pergi mana-mana pun kita senang katanya. Bebas. Tidak orang yang ralang. Malahan ada orang yang lagu yang selalu kita dengar. Hidup senang. Bebas pergi kemana-mana katanya. Apa kata pengkhotbah? Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Ada seorang sendirian yang tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-henti ia berlelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah dan menolak kesenangan. Hidup kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Apa saja yang kita nikmati. Tidak mau ngurus orang lain. Tidak mempedulikan saudara kita, keluarga kita. Tidak mau sibuk dengan anak-anak, dengan keluarga. Ini pun sia-sia, kata Raja Salomo. Ada yang mengatakan, kalaulah saya banyak uang. Wah. Mari kita lihat dalam pengkhotbah pasal 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia, kata Raja Salomo. Ada seorang di Afrika yang sangat-sangat kaya. Dia menyadari dia kaya. Lalu dia pergi ke bank. Dia mengambil uang yang sebanyak-banyaknya. Lalu dia pergi ambil bank itu dan mengeluarkan, dia balik ke rumah.
yang banyak, mungkin saya tidak tahu berapa banyak. Lalu dia ambil duit itu, dia mengamburkan duit itu di atas lantai di tempat kereta yang mewah. Lalu dia menginjak-injakkan uang itu. Dia mengatakan, baru saya sadar, saya ini orang kaya. Tapi untuk apa? Sebab keluarga dia sudah mati. Untuk apa kekayaan itu? Untuk apa? Ada juga yang stres. Dan dia pikir dia punya stres dapat menyelesaikan dia punya masalah. Dia sedih. Ada juga yang mengatakan yang penting saya puas hati menunaikan dendam saya kepada seorang. Walaupun kita dendam dengan orang lain, semua itu sia-sia. Kita lihat Pengkhotbah pasal 4 ayat 4 mengatakan, dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin, kata Raja Salomo. Walaupun kita dendam dengan orang lain, tapi sia-sia juga katanya. Walaupun kekayaan, mau hidup sendiri, pangkat galaran, hikmat, hidup senang, stres, iri hati, dendam, semuanya itu sia-sia, kata Raja Salomo. Kenapa? Karena kita masih di bawah matahari. Apabila kita bergantung segala sesuatu yang ada di bawah matahari, semuanya itu sia-sia. Kita bergantung kepada pemimpin kita, masih di bawah matahari. Kita bergantung hidup kepada uang, masih di bawah matahari. Kita bergantung hidup kepada ketenangan, masih di bawah matahari. Semua itu sia-sia. Kalau kita mau hidup yang saleh tanpa gangguan daripada dunia luar, kita mau menyombongkan diri, itu pun sia-sia. Jadi apa yang harus kita mau buat agar hidup kita ini tidak sia-sia? Pengkhotbah memberikan jalan keluar. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca Alkitab, semua yang kita lakukan di atas dunia ini sia-sia kalau tidak ada Tuhan. Tuhan kita yang di atas matahari. Tuhan kita yang lebih hebat daripada matahari. Jadi apa yang kita cari dan lakukan lebih daripada Tuhan adalah sia-sia. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, semua yang kita lakukan di luar Tuhan adalah sia-sia. Ketika Tuhan mau menyuruh Musa melepaskan orang Israel daripada tanah Mesir, Tuhan mengatakan di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutuskan engkau kepadamu. Tuhan mau menunjukkan kepada Musa yang dia adalah bersama dengannya. Saudara dan saudari, apabila kita melakukan suatu, apakah di dalam persekolahan dan bagi orang yang sedang bersekolah, ataupun dalam pekerjaan, lakukanlah itu bersama dengan Tuhan. Jika Anda mempunyai kekayaan, gunakanlah itu untuk Tuhan. Jika Anda mempunyai kebijaksanaan yang lebih, gunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena di luar Tuhan sia-sia. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita supaya jangan bergantung sesiapapun, kepada apapun di atas dunia ini. Dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menjadi rujukan kita, menjadi rujukan kita selalu.
Allah yang Maha Kuasa. Ingat, walaupun kita tidak mempunyai apa-apa di dunia ini, kita ada Tuhan yang melebihi segala-galanya. Walaupun kita mempunyai segala-galanya di dunia ini, kalau tanpa Tuhan ianya sia-sia. Ini adalah kata kunci di dalam ayat Alkitab ini. Takutlah akan Allah. Semuanya tidak akan sia-sia. Kalau kita takut akan Allah, kejarlah apa saja cita-cita kita. Kejarlah apa saja cita-cita Anda dan saya. Tetapi ingat, takutlah akan Tuhan. Anda mempunyai kekayaan segala-galanya. Tetapi takut akan Tuhan. Dasarkan semua itu dengan takut akan Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Apabila kita diambang kematian, tidak ada yang kita andalkan selain Tuhan. Karena Tuhan adalah membuat sesuatu di luar matahari untuk kita. Selama di dunia kita di bawah matahari dan kematian, itu akan menjadi bahagian kita. Tetapi Tuhan membuat sesuatu untuk kita yang tidak sia-sia. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1, Wahyu pasal 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang tidak sia-sia. Dunia ini sia-sia tanpa Tuhan. Walaupun kita ada di dunia bersama Tuhan, Tuhan sudah siapkan dunia yang lain yang tidak akan sia-sia, yang tidak pernah sia-sia untuk saudari dan saya. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 14 juga mengatakan, pasal 21 ayat 4 mengatakan, dan ia akan menghembuskan segala air mata dan mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mencipta sesuatu di luar matahari, di atas matahari, sesuatu yang tidak sia-sia. Pada saat ini, saya mengajak saudara dan saudari bersedia untuk yang tidak sia-sia ini. Karena kita masih di dunia ini, takutlah akan Tuhan. Marilah kita mengajar cita-cita kita bersama Tuhan. Marilah gunakan harta kekayaan bersama Tuhan. Mari kita gunakan talenta ada pada kita bersama Tuhan. Mari kita gunakan segenap kemampuan kita bersama Tuhan. Maka itu tidak akan sia-sia. Sehingga pada waktu kita menutup mata karena kematian, Tuhan menjanjikan di negeri di luar matahari jauh menjadi bahagian saudara dan saya, asalkan hidup di dunia ini mengandalkan Tuhan. Ini doa saya kepada kita dan saudara yang semua menonton di dalam media Pemasih. Satu ayat yang terakhir saya akan baca, di mana terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 3. Ayat 1 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat ketiga, dan apabila aku telah pergi di situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu di tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada ke Tuhan. Ini satu janji Tuhan yang
sangat-sangat luar biasa kepada kita. Ini satu janji Tuhan kepada kita semua yang masih menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini adalah satu janji Tuhan kepada kita semua beribu-ribu tahun yang lalu. Dan saya percaya ini janji Tuhan kepada kita semua. Saudari dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Semua yang menuntun di dalam kebaktian online ini. Semua kita akan mati satu hari nanti. Tetapi percayalah, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, kalau kita berjalan bersama Tuhan, sudah pasti janji Tuhan itu yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan sampai ayat 3 mengatakan, Tuhan sudah pergi di situ dan dia pergi menyediakan tempat kita di mana Tuhan sediakan. Apabila tersedia katanya, dia akan kembali di dunia ini dan mengambil kita di mana Tuhan berada, kita pun berada. Saya sangat merindui janji Tuhan ini. Saya menantikan dan saya menuntutkan janji Tuhan ini. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, saya memang mengajak kita semua, marilah kita datang kepada Tuhan. Sekiranya kita terjauh sedikit daripada Tuhan, marilah datang kepada Tuhan. Kalau kita merasakan Tuhan itu sudah jauh daripada kita, Tuhan itu tidak jauh daripada kita. Tuhan itu senantiasa bersama-sama dengan kita. Tapi kadang-kadang kita merasa jauh daripada Tuhan. Tapi sebenarnya kita yang ini jauh daripada Tuhan. Kita akan menjauhkan hidup diri kita ini kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu dekat kepada kita. Saya selalu mengatakan seperti ini. Bulan itu jauh, bintang itu jauh, tetapi kita dapat melihat, tapi sangat jauh. Tetapi Tuhan kita tidak dapat melihat, tetapi dekat di hati kita. Saya mengajak kita semua, marilah datang kepada Tuhan. Gunakanlah apa yang ada pada kita, kekayaan kita, apapun ada pada kita. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan, saya tidak berkata, saya tidak bilang jangan menuntut kekayaan, jangan mengejar kekayaan, jangan mengejar dengan persekolahan atau pangkat. Tidak, tetapi gunakanlah itu dengan bersama dengan Tuhan. Saya berdoa kepada kita semua yang semua sedang menonton di online melalui Pemasi Media ini. Dan saya berdoa kiranya kita semua akan diberkati Tuhan. Dan kita semua akan berjalan bersama Tuhan. Amin. Puji Tuhan dengan khotbah yang sudah dikongsikan. Khotbah pada Sabat ini dan juga khotbah di Sabat-Sabat yang lalu dan khotbah di mana juga yang kita sudah nikmati secara maya ataupun secara fisikal. Puji Tuhan, semuanya itu menjadi kekuatan kepada kita supaya kita akan diperkuatkan dan jangan kita melalaikan apa yang Tuhan mau kita lakukan selagi kita hidup di dunia ini. Jangan sia-siakan peluang kita sampai menutup mata. Anda ada talenta, Anda punya kelebihan, mungkin dari segi keuangan, Anda punya tenaga, Anda sehat, kita sehat. Mari kita gunakannya semuanya itu untuk ke satu titik persamaan, yaitu untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari, jangan sia-siakan waktu kita untuk minggu hadapan ini. Kita akan mengikuti kumpulan umum harapan untuk Sabat dengan tema Wahyu Pengharapan. Jadi saya dan kita semua, jangan kita sia-siakan waktu yang kita ada. Mari kita ajak keluarga kita ajak saudara-saudara kita ajak para sahabat kita untuk datang ke kumpulan umum di lokasi kita masing-masing. Dan ingat, petah perjalanan kita seperti tema Sabat lalu pada 26 Agustus nanti. Jangan sia-siakan waktu peluang ini untuk kita datang beramai-ramai menikmati berkat Tuhan, kebersamaan kita
di SICC Kota Kinabalu pada 26 Ogos bermula pada pukul 8 pagi sehingga tengah hari. Jadi saudara-saudari, kita akan jumpa di sana dan jangan sia-siakan peluang ini. Untuk lagu yang terakhir, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh choir gabungan belia daripada Gereja SDA Bundu Tahuri dan juga Gereja SDA Puhus Tamparuli. Sewaktu pada Sabat lalu mereka mengadakan lawatan pelayanan di Gereja SDA Parapat, wilayah 1 Kudat. Mari kita menikmati lagu ini dan selepas itu pembicara kita Elder Jalius Nutin akan memimpin kita di dalam doa. Kita nikmati lagu yang penuh semangat ini. Inilah doa saya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, kami sangat berterima kasih Tuhan, kesempatan ini Tuhan kami dapat belajar lagi firman Engkau Tuhan. Tuhan sebentar Tuhan kami telah belajar Tuhan.
apapun ada kepada kami di dunia ini, tanpa Engkau Tuhan, hidup kami ini sia-sia Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun ada pada kami Tuhan, kekayaan harta kami Tuhan, tanpa Kamu Tuhan, hidup kami ini sia-sia Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, apabila kami berjalan bersama Engkau Tuhan, apapun ada pada kami, kekayaan kami, harta kami Tuhan, talenta kami Tuhan, apabila kami gunakan ini Tuhan bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kami akan terus mengandal kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami ini tidak sia-sia Tuhan. Tuhan, kami sangat berterima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan kesempatan ini Tuhan. Dan kami percaya semua yang mendengar kebaktian online ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami sangat diberkati. Kami sudah diberkati Tuhan. Tuhan, kami rindu satu janji Engkau Tuhan, di mana janji dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3, yang di mana Tuhan berjanji Engkau sudah pergi ke surga dan Engkau sudah menyediakan tempat kami di sana. Dan apabila kami berada di sana, apabila Engkau sudah siapkan semua itu Tuhan, Engkau akan kembali di dunia ini. Dan satu janji Tuhan, di mana Tuhan berada, kami berada bersama-sama Tuhan. Kami sangat merindu ini Tuhan. Dan kami menuntut semua ini Tuhan, janji Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami akan terus setia kepada Engkau. Dan kami akan setia, sehinggalah kedatangan Yesus yang kedua kali sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Dengan doa yang sudah dilayangkan oleh Elder Julius Lupin. Terima kasih kepada Elder Julius. Terima kasih kepada semua yang sudah berkarya lewat video yang sudah kita saksikan sebentar tadi. Ada 3 lagu daripada gereja JBBM Johor Bahru. Kita sudah menikmati juga lagu daripada NK, daripada Dambai Production. Kita sudah menikmati lagu Petikan Cita daripada Elder Jamal. Dan kita sudah menikmati lagu sebentar tadi daripada gabungan belia SDA Bundut Tahuri dan juga SDA Puhus daerah Gaya Ratau. Kita akan jumpa lagi di Sabat depan, di Sabat yang ke-8. Dan kita sudah berada di pertengahan triwulan yang ketiga. Tanpa sadar masa berputar begitu cepat. Ingat, putaran waktu yang pantas ini, janganlah kita lupa bahwa gunakanlah segala sesuatu yang kita ada untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Marilah kita sama-sama berganding bahu untuk menjayakan apa juga aktiviti pelayanan Tuhan di lokasi kita masing-masing. Semoga kita diperkuatkan dengan pelayanan kita, dengan kapasiti yang kita miliki, dengan keberadaan kita. Marilah jangan sia-siakan segala sesuatu sampai menutup mata. Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita jumpa lagi. Bye-bye.